Pace bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, saya mau mengutip satu kalimat dari Santo Cyril yang berbicara tentang ketaatan. Ketaatan kepada gereja yang berawal dari ketaatan di rumah. Dia mengutip pernyataan ini untuk menceritakan orang tuanya. Dikatakan bahwa sebenarnya dia mencatat betapa besar pengaruh orang tua dalam perkembangan imannya. Dia tulis begini: pendalaman Kristiani yang pertama yang dilakukan oleh seorang Kristen adalah dengan taat kepada orang tua di rumah. Itu dia katakan. Dan masuk akal, bagaimana kita bisa taat pada sesuatu yang makro, pada gereja, pada uskup, entah siapa uskup, bukan keluarga kita, bukan kenalan kita dalam arti yang sangat dekat secara personal kepada kita. Kalau kita tidak taat kepadanya, bisa dimengerti meski tidak bisa diterima dalam konteks gereja. Tetapi kalau kita tidak taat kepada orang tua sendiri, itu sulit dimengerti. Dan Cyril menambahkan, kita tidak akan pernah sanggup menjadi seperti mereka kepada kita. Orang tua maksudnya. Bagaimana orang tua telah berbuat kepada kita, kita tidak akan pernah menjadi seperti apa yang mereka buat, kita buat kepada mereka. Nah, Cyril mengatakan ini dengan latar belakang bahwa dia punya hubungan yang baik dengan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang tuanya adalah orang yang baik. Nah, ini aspek yang sangat penting dan mendasar. Karena persoalannya adalah banyak orang anak yang tak taat kepada orang tua memiliki alasan kuat. Karena orang tua tidak memiliki alasan, membuat alasan untuk cocok ditaati. Dalam arti, kalau misalnya orang tua menjadi tokoh yang menakutkan, maka masuk akal kalau anak tidak taat dan setelah besar berani melawan. Nah, fakta yang pertama adalah bahwa orang tua Cyril itu adalah orang yang baik, yang beriman, yang mengajarkan iman kepada anaknya. Nah, lalu Cyril menambahkan, kita dengan segala kekuatan kita menyediakan kenyamanan kepada mereka, kepada orang tua, katanya. Dan kita akan mendapatkan rahmat dari kehadiran mereka. Sebenarnya kebaikan-kebaikan yang seorang anak lakukan kepada orang tua masih pada tataran jawaban, tanggapan atas kebaikan yang orang tua sudah lakukan kepada anaknya. Nah, saya mencoba menarik ini dalam hubungan dengan gereja, kalau mau melihatnya dalam skop lebih luas. Ketaatan kepada gereja, kalau ada kata-kata gereja ini, nasihat, anjuran, itu ditaati, itu lebih mungkin dilakukan kalau kita punya skill untuk menaati yang dibangun sejak dari rumah. Nah, yang saya katakan ini adalah interpretasi pengejawantahan dari pendapat Cyril sendiri. Nah, yang menjadi pekerjaan adalah memahami ketaatan ini dalam realitas, begitu ya. Mengatakannya gampang, tapi mempraktikkannya yang tidak selalu gampang. Kita mulai pertanyaan yang sangat personal. Seberapa taat saya kepada orang tua? Begitu. Nah, bagi orang tua ini juga menjadi pertanyaan, cukup layakkah saya mendapatkan ketaatan dari anak? Dalam arti, adakah alasan bagi anak untuk taat kepada orang tuanya? Sekali lagi, taat bukan untuk takut, karena dua hal yang berbeda. Orang yang taat melakukan ketaatannya boleh jadi karena ada ketakutan, tapi ada ketaatan yang datang dari kesadarannya sendiri sebagai anak, karena dia tahu apa yang orang tua katakan ini adalah baik, benar, penting dalam perkembangannya. Nah, jadi nasihat Cyril ini sebenarnya bukan hanya kepada anak, tetapi juga secara implisit, secara tersirat juga kepada orang tua. Itu yang pertama dalam skop mikro. Nah, yang kedua dalam hubungan gereja, untuk melahirkan atau untuk melestarikan ketaatan itu di dalam gereja,
diperlukan otoritas yang kuat dari pihak gereja, dalam arti kekuatannya datang bukan dari pemaksaannya, tetapi dari karisma, berasal dari rahmat yang Allah sendiri beri. Kita taat kepada paus, kepada uskup, bukan berasal dari pesona dirinya, tetapi dari kesadaran kita bahwa Allah sendiri memerintah kita dalam dunia dengan kehadiran mereka. Nah, itu yang pertama. Toh para pemimpin gereja toh juga harus berusaha merawat karunia itu, dalam arti mengemasnya supaya dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, tentu dibutuhkan usaha ekstra dari orang beriman untuk tetap taat kepada pimpinan gereja yang kelakuannya tidak selaras dengan rahmat itu. Begitu ya. Oh, saya harus tetap taat kepada si pimpinan gereja ini. Tetapi dalam waktu yang sama ada sebenarnya kekurangannya. Oke, tapi saya harus tetap taat. Untuk tetap memiliki konsep semacam itu dibutuhkan iman yang lebih kuat dan cobaannya lebih besar kepada umat. Nah, itu dari pihak pelayan gereja. Tetapi dari pihak umat sendiri, bagaimana saya punya ketaatan dalam gereja? Dan kita kembali ke pernyataan mendasar di awal. Bagaimana mungkin saya bisa taat kepada gereja, kepada yang lebih luas, dan kepada orang yang secara personal, secara sosial saya tidak kenal, saya tidak pernah jumpa. Bagaimana mungkin saya bisa taat kepada mereka bila di rumah pun saya tidak punya ketaatan? Saya pikir menarik mengolah memikir-mikirkan apa yang dikatakan oleh Santo Cyril dalam tulisannya itu. Pace bene. Apa istimewanya titik ini? Letaknya persis di depan basilika. Ada dua, satu di sini dan satu di seberang sana. Centro del colonnaio. Titik pusat dari kolonna. Jadi kalau kita lihat dari sini tiang-tiang menara, semua tampak sejajar lurus, hanya tampak satu, padahal ada berlapis-lapis. Kalau kita bergeser dari titik ini, kita akan melihat sebenarnya ada 4 tiang di sana. Tapi kalau kita berdiri di centro del colonnaio ini, semua tampak sejajar satu saja. Aha. Hanya tampak satu. Kalau bergeser dari sini, maka akan tampak seperti yang di sana. Sebenarnya banyak, ada 4, 1, 2, 3, 4. Centro del colonnaio.